Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe Anda sangat berarti bagi kami untuk menambah semangat membuat konten yang lebih bermanfaat. Dr. Fauci telah berbicara tentang bagaimana dia bertelepon dengan Cina. Banyak data yang kami dapatkan untuk disimak, dan Deborah Birx telah berbicara tentang data yang berasal dari Cina. Amerika dan dunia telah bergantung pada suara penelepon dari Cina yang dia contohkan untuk pandemi yang seberapa tepat semua angka ini. Sekarang Amerika Serikat tenggelam dalam melawan pandemi ini. Rezim komunis Cina telah mulai bersiaga politik. Partai Komunis Cina atau CCP melantunkan lagu keji itu, dibumbui dengan propaganda-propaganda yang menyalahkan dan memalsukan diri sendiri. Sekali lagi, akankah ia berhasil? Apa yang perlu diketahui dunia sejauh mana Partai Komunis Cina telah menutupi bencana ini, dan apa yang mengerikan bagi mereka yang meyakininya? Mari kita analisa secara mendalam tentang tragedi mempercayai angka palsu Cina. 3 bulan telah berlalu. Virus Partai Komunis Cina juga disebut pandemi virus corona. Dr. Deborah Birx, koordinator Satgas Virus Corona Gedung Putih, mengapa mengatakan ini? Mengapa Amerika Serikat merespon pandemi seperti itu? I think when you looked at the China data originally and you said, oh, well, there's 80 million people or 20 million people in Wuhan and 80 million people in Hubei, and they come up with a number of 50,000, you start thinking of this more like SARS than you do this kind of global pandemic. The medical community interpreted the Chinese data as that this was serious but smaller than anyone expected, because I think probably we were missing significant amount of the data now that when we see what happened to Italy and we see what happened to Spain. And so what was modeled is not a lockdown. 2 countries did remove people from homes that were positive and put them in separate spaces. That also wasn't modeled, but it could be modeled. Birx bergabung dengan jajaran pejabat yang menyerukan Partai Komunis Cina seperti Sekretaris Negara Mike Pompeo. Ia telah berulang kali hipa Partai Komunis Cina mengatakan para pejabat Cina bekerja untuk menekan informasi tentang wabah. Tidak disangka mereka mencoba menekan jumlah angka itu sendiri. They were the first to know, and they wasted valuable days at the front end, allowing hundreds of thousands of people to leave Wuhan to go to places like Italy that's now suffering so badly. They tried to suppress this information. You talked about the means by which they did it, instead of trying to actually do the work to suppress the virus, which is what the world demanded. And the Chinese Communist Party didn't get it right and put countless lives at risk as a result of that. Apakah mungkin itu angka sebenarnya? Kemungkinan besar fiktif. Sementara berdasarkan pada panggilan telepon yang dilakukan oleh penyelidikan NTD ke salah satu pemakaman pada tanggal 4 Februari. Pada hari itu pemakaman menerima 127 mayat dan mereka mengkremasi 116 mayat. Pekerja di situ mengatakan volumenya naik 45 kali lebih besar sebelum epidemi memuncak pada tanggal 23 Januari. Dia juga mengatakan 38% mayat yang mereka ambil dari rumah sakit dan 61% meninggal di rumah. Pekerja pemakaman mengatakan atasannya memerintah bahwa jumlah mayat yang mereka terima baru-baru ini tidak dapat diungkap ke dunia. Menurut catatan resmi Cina, diperkirakan di Wuhan ada 131 orang yang akan mati setiap harinya. Wuhan memiliki 7 pemakaman dan mereka dapat mengkremasi 135 jenazah setiap harinya. Berdasarkan informasi ini, kami menyimpulkan bahwa sejak 25 Januari 2020 tentang kapan rumah pemakaman mengatakan jumlah mayat yang tiba di pemakaman terakhir mulai meningkat, sekitar 470 orang meninggal akibat virus corona setiap harinya di Wuhan. Dari 25 Januari hingga 12 Februari, lebih dari 8.000 orang bisa meninggal karena penyakit di kota Wuhan. Radio Free Asia memperkirakan bahwa di Wuhan saja sekitar 42.000 orang meninggal karena virus corona. Para ahli memperkirakan data yang berbeda dari jumlah
adalah sebenarnya di Cina. Namun ada satu bukti kuat yang menunjukkan bahwa pusat penyebaran di Wuhan sangat mengkhawatirkan karena angka kematian dan kisah sangat ironis yang diungkap oleh outlet media Cina yang disebut Tizen. Mengutip pada tanggal 26 Maret diterbitkannya cerita masa depan tentang budaya pemakaman di Wuhan adalah mengkremasi orang mati. Dalam laporan Xin Thailand, kecuali anggota keluarga diizinkan untuk mengambil abu saudara mereka yang telah meninggal. Bahwa petugas truk beberapa hari kami mengantarkan 2.500 guci ke pemakaman yang dikelola pemerintah setiap harinya. Foto-foto di media sosial yang dengan cepat disensor menunjukkan antrian panjang di luar sana. Sesuai kapasitas bangunan, beberapa orang mengklaim mereka menunggu 5 jam dalam antrian untuk mengambil guci mereka. Foto lainnya menunjukkan pekerja menumpuk 3.500 guci di salah satu fasilitas pemakaman di Wuhan. Gambar itu sendiri secara serius merongrong laporan pemerintah jumlah total kematian sebanyak 2.500. Bagaimana dunia tidak memikirkan kejanggalan jika Cina telah mengatakan yang sebenarnya terlalu dini? Otoritas Cina telah menekan kebenaran pandemi ini, meskipun fakta bahwa mereka sendiri tidak tahu kebenaran itu. Seperti saat wabah SARS, setiap pemerintah daerah berada di bawah tekanan pemimpin tertinggi untuk menjaga citra stabilitas sosial, karena ini mereka melaporkan angka-angka yang dikecilkan kepada pemerintah pusat. Di pemerintah pusat juga mengubah angka-angka yang sesuai dengan selera mereka. Ini adalah angka-angka yang dipublikasi kepada dunia yang berusaha untuk terlihat ahli menangani. Michelle Pilbery mengatakan dalam wawancara di Fox bahwa otoritas medis top di Amerika Serikat semua mengabaikan angka di Cina. But when we depend on them so much, Dr. Fauci has talked about how he's on the phone with China over the last 2 months. A lot of the data we get for the models that Deborah Birx has been talking about, the data comes from China. Terima kasih sudah menonton. Like, share, komen, dan subscribe Anda sangat berarti bagi kami untuk menambah semangat membuat konten yang lebih bermanfaat.